Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindukanmu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindukanmu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Oh,
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan urapilah kami Tuhan dengan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat dan sesuai dengan apa yang Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, mari kita segera siapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak akan lepas dari masalah, tidak akan lepas dari masalah kehidupan yang akan menimpa hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, maka kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Persoalannya bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kita perlu belajar ya. Jadi bagaimana supaya dikabulkan? Kita lihat doa kita evaluasi ya, dan tidak dari dua hal ya. Yang pertama, bagaimana atau apa yang kita minta itu dasarnya apa? Ya, kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu salah berdoa, sampai kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi artinya doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena permintaannya, isi doanya itu dasarnya adalah untuk kepentingan hawa nafsu, kepentingan keinginan daging semata. Jadi boleh kita evaluasi permintaan kita kepada Tuhan itu apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan, inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia akan mengabulkan doa kita kalau kita minta sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendaknya ya. Jadi biar kita pelajari, biar kita evaluasi agar permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya ya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya ya. Jadi kita lihat apakah permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang kita minta, apa yang kita doakan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, maka kemungkinan untuk dikabulkan menjadi lebih besar ya. Kita harus tahu. Yang berikutnya yang kita harus lihat, keadaan kita yang minta, yang berdoa itu bagaimana? Apakah sudah benar atau belum? Atau masih harus dibenarkan? Kita lihat ya, dari Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak cukup kita berdoa, hanya kita imani begitu saja, tetapi kita perlu evaluasi diri. Hidup kita ini sudah benar gak di hadapan Tuhan? Kalau kita nggak benar, kita termasuk doa orang yang benar. Sedangkan doa yang benar, orang benar bila dengan yakin doakan, itulah yang besar kuasanya dikabulkan oleh Tuhan. Jadi dua hal ini paling tidak kita koreksi diri, kita evaluasi diri kita, agar yang pertama, sekali lagi, permintaan kita, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apakah itu berdasar hawa nafsu, berdasar keinginan daging, atau hanya untuk hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu belaka, untuk memuaskan keinginan daging. Misalnya kita minta untuk berhasil dalam satu proyek, untuk hasilnya untuk apa? Untuk jalan-jalan. Nah, ini kan berarti untuk keinginan hawa nafsu semata. Nah, ini belum tentu dengan demikian, tapi jelas keberanian percaya kita kalau kita minta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana tahu kehendak Tuhan? Antara lain ya, kita baca firman Tuhan, maka kehendak Tuhan dimasukkan dalam firman Tuhan. Nah, karena itu kalau sesuai kehendak Tuhan, maka kemungkinan dikabulkan menjadi lebih besar. Yang kedua, kalau bukan doanya, kalau bukan isi doanya, orang yang berdoa, kitanya sendiri, apakah kita orang benar atau enggak?
di mata Tuhan. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah kita semua mengevaluasi kedua hal ini sebelum kita berdoa, agar kalau kita berdoa maka kemungkinan dikabulkan menjadi lebih besar lagi, menjadi tidak mustahil lagi, karena firman Tuhan menjanjikan itu semua. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa, haleluya.